wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Cinta. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Gong Kanji. Selamat pagi para siswa kelas 11 yang hebat. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa sebuah kegiatan yang sangat istimewa, yaitu menyimak dongeng cerita rakyat. Cerita rakyat adalah warisan budaya yang tak ternilai dari nenek moyang kita, penuh dengan bijak, nilai-nilai moral, dan gambaran hidup masyarakat yang di zaman dahulu. Melalui kegiatan menyimak ini, kita tidak hanya sekedar mendengar, menghibur, tetapi juga kita belajar menghargai sejarah, memahami karakter tokoh, dan memetik pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Marilah kita siapkan pikiran dan hati kita untuk menyambut kisah yang akan membuka wawasan kita tentang kekayaan budaya. Selamat menyimak. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Gong Kanji. Di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sekayu menuju Desa Muara Kunjung, Kecamatan Babatoman, berjarak lebih kurang 54 km yang ditempuh melalui jalan darat atau melalui mobil dan motor. Di Desa Muara Kunjung terdapat sebuah gong yang ditemukan pada tahun 1837. Ini dimiliki oleh Duluhar atau Alok. Konon gong ini berasal dari daerah Jawa Timur yang dibawa oleh Puyang Kunjung atau yang bernama Baharudin Muklik yang hidup pada tahun 1702 sampai dengan 1831 Masehi. Dengan gelar Tuan Si Junjung Datun Muhyiddin bin Sultan Jinang yang merupakan Datun Margan Muara Kunjung. Gong tersebut seringkali dipakai untuk hajatan atau acara pernikahan. Pada zaman itu, selain gong, ada juga alat musik lain yang digunakan, yakni kromong atau gendang 2 buah, ada juga penembangnya. Pada saat itu penembangnya Abdul Wahab dan Nur Nainingsi. Keduanya membawa lagu-lagu saat hajatan. Pada waktu itu arak-arakan pengantin dilakukan di atas sebuah perahu besar atau kayu agung melalui aliran sungai Musi. Pada hari gong itu dipakai untuk acara hajatan pernikahan, gong ini pecah dengan sendirinya. Pemilik gong merasa aneh dan heran dengan pecahnya gong tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, pemilik gong tersebut memiliki firasat atau petunjuk bahwa pecahan gong tersebut dikenakan seorang pengantin wanita pada hajatan itu sudah hamil sebelum menikah. Setelah diselidiki, ternyata benar petunjuk itu memang benar. Makna Pak Lohak melontarkan kata kutukan bahwa gong tidak boleh lagi dipakai, dan apabila di dalam kampung atau desa ada yang hamil di luar nikah, maka gong tersebut akan berbunyi dengan sendirinya dan suara bergema di seluruh kampung atau desa. Gong tersebut oleh keturunannya kemudian disimpan di sebuah rumah penduduk yang bernama Baharudin dan disimpan di atas loteng atau plafon rumah. Karena gong ini yakni oleh penduduk setempat mempunyai suatu kesaktian, oleh masyarakat gong ini dikenal dengan nama Gong Kanji. Hingga kini sebagian masyarakat masih percaya dengan gong tersebut. Demikian dongeng tentang Gong Kanji yang telah saya ceritakan. Kisah ini menceritakan pentingnya memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah goyah oleh rintangan. Bahkan setiap cobaan mengajarkan kita dalam berpegang teguh dengan prinsip kebaikan
dan tidak menyerah pada kesulitan, karena setiap perjuangan pasti ada maknanya. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap ucapan memiliki dampak dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Saat ini kita memahami isi dongeng tersebut. Kita juga belajar memahami kehidupan. Terima kasih telah menyimak dongeng dengan baik. Setelah ini, kita akan melanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita yang baru saja saya sampaikan. Selamat mengerjakan soal. Adi. Soal yang pertama, apa jenis teks dari gong kanji tersebut? A. Hakikat. B. Fabel. C. Dongeng rakyat. D. Legenda asal-usul. Yang kedua, konflik utama dalam cerita gong kanji biasanya muncul karena A. Perbedaan kekuasaan antara benda pusaka. B. Keserakahan manusia membawa kehancuran. C. Serangan hewan buas di desa. D. Kesalahpahaman antar keluarga. Yang ketiga, nilai moral yang dapat dipetik dari dongeng gong kanji adalah A. Kekuasaan adalah segalanya. B. Keserakahan membawa kehancuran. C. Hukum rimba berlaku untuk semua. D. Kekayaan diwariskan turun-menurun. Yang keempat, tokoh utama pada gong kanji digambarkan sebagai seseorang yang A. Sabar dan rendah hati. B. Cerdik namun licik. C. Sombong dan rakus. D. Pemberani tanpa perhitungan. Yang kelima, pesan yang ditonjolkan melalui perubahan gong kanji yang dapat mengeluarkan bunyi aneh biasanya menunjukkan A. Keajaiban sebagai hukuman. B. Kekuatan alam semesta. C. Keterampilan pandai besi. D. Tradisi musik daerah. Yang keenam, latar utama pada go Yang keenam, latar tempat utama pada dongeng gong kanji tersebut adalah A. Hutan belantara. B. Sebuah kerajaan besar. C. Desa kecil dengan sebuah gong keramat. D. Kota pelabuhan yang ramai. Yang ketujuh, alur dongeng gong kanji umumnya menggunakan alur A. Maju. B. Mundur. C. Campuran. D. Alur kilas balik penuh. Yang kedelapan, tokoh yang menjadi perintangan moral bagi masyarakat dalam dongeng tersebut adalah A. Orang asing misterius. B. Penjaga gong. C. Tokoh serakah yang mendapat balasan. D. Pemimpin desa. Yang kesembilan, cerita gong tersebut Yang kesembilan, cerita gong kanji tergolong cerita rakyat karena A. Ditulis oleh sastrawan terkenal. B. Disampaikan secara lisan turun-temurun. C. Termaksud bagian sejarah penting. D. Tidak memiliki unsur hiburan. Yang kesepuluh, fungsi sosial dari dongeng gong kanji adalah A. Mengajarkan strategi peran. B. Menghibur dan memberikan nasihat. C. Mencatat sejarah kerajaan. D. Menyampaikan informasi ilmiah.
Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dan memahami alur tokoh dan pesan moral dari dongeng Gong Kanjit tersebut. Semoga latihan itu membawa kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail untuk menghubungkan makna yang dibalik setiap peristiwa. Teruslah menjadi pelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Terima kasih. Bye.